Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United nampaknya masih penasaran pada sosok Ronald Araujo. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan kembali mencoba merekrut bek Barcelona itu di musim panas nanti. Menurut laporan Football 365, Ruben Amorim ingin menjadikan Araujo sebagai benteng baru di lini pertahanan Setan Merah. Ronald Araujo dipilih untuk menambal lubang itu karena performanya yang apik bersama Barcelona. Selain itu, Araujo juga dinilai punya gaya bermain yang cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim. Namun laporan itu mengklaim bahwa ada satu syarat yang harus dipenuhi MU untuk merekrut Araujo. Syarat itu adalah mereka harus lolos ke Liga Champions di musim depan. Jika mereka mendapatkan jatah bermain di Liga Champions, maka mereka akan mendapatkan tambahan pemasukan. Tambahan pemasukan itu sangat dibutuhkan MU karena dana transfer mereka sangat terbatas. Dan dengan kondisi sekarang, mereka tidak bisa menebus sang bek. Rumor ketertarikan Juventus terhadap Rasmus Højlund nampaknya benar adanya. Raksasa Liga Italia itu dilaporkan sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus sudah mengambil langkah pertama mereka untuk merekrut Højlund. Mereka dilaporkan sudah mengontak agen sang striker. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk memboyong Højlund ke Turin. Pembicaraan ini masih di tahap awal, jadi belum ada keputusan apapun yang diambil Højlund. Menurut laporan yang sama, Manchester United pada dasarnya tidak keberatan untuk melepas Højlund, namun mereka tidak mau melepaskan sang striker dengan harga yang murah, karena sang striker ditebus dengan harga yang mahal dari Atalanta. MU dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang striker dengan tebusan di kisaran 40 juta euro di musim panas nanti. Juventus sendiri ingin merekrut Højlund karena mereka bakal kekurangan striker di musim depan. Si Nyonya tua akan memulangkan Ronald Colomwani ke Paris Saint-Germain dan mereka berpotensi kehilangan Dusan Vlahovic. Itulah mengapa Juventus butuh mesin gol baru di musim depan. Manajer Manchester United Ruben Amorim tidak terlalu menyesali kekalahan timnya melawan Brentford. Ia menilai ada hikmah yang bisa dipetik Setan Merah dari kekalahan tersebut. Amorim mengakui bahwa kekalahan ini bukan sesuatu yang bagus untuk timnya. Namun di sisi lain ia percaya bahwa kekalahan ini memberikan hikmah tersendiri dari kekalahan tersebut. Dalam wawancaranya di BBC Sport, Amorim menyebut bahwa tidak ada klub manapun yang ingin menelan kekalahan termasuk Manchester United. Namun ia menilai kekalahan melawan Brentford ini juga harus bisa dimaklumi karena ia menurunkan banyak pemain muda di laga ini. Kekalahan melawan Brentford ini menurut Amorim memang jadi sesuatu yang menyakitkan bagi skuad Setan Merah. Namun ia menilai hikmah yang bisa diambil adalah bisa memberikan pengalaman kepada banyak pemain muda di laga ini. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Gunnar Solskjaer. Mantan manajer Manchester United itu tidak kaget melihat apiknya performa sang bek belakangan ini. Banyak pihak kaget melihat penampilan ciamik Harry Maguire. Namun Ole Gunnar Solskjaer sama sekali tidak kaget melihat aksi sang bek. Dalam wawancaranya di BBC Sport, Ole Gunnar Solskjaer mengaku tidak kaget melihat aksi ciamik Maguire di jantung pertahanan MU. Ia menilai sejak awal kedatangannya Maguire adalah sosok berkualitas dan ia kini menunjukkan nilainya yang sesungguhnya. Lebih lanjut, Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa Maguire punya jiwa kepemimpinan yang besar semenjak ia bergabung dengan Manchester United. Ia juga menyebut bahwa MU beruntung juga punya sosok pemimpin lainnya dalam diri Bruno Fernandes. Playmaker Manchester United Mason Mount mengakui bahwa fokus utama timnya tertuju pada trofi Liga Eropa. Mason Mount menilai MU harus mengeluarkan segenap tenaga untuk mengamankan trofi juara tersebut. Mason Mount mengakui bahwa MU saat ini sudah mengalihkan fokus ke Liga Eropa. Bagi sang playmaker, trofi kompetisi itu adalah satu-satunya cara MU mendapatkan happy ending di musim ini. Dalam wawancaranya di BBC Sport, Mason Mount mengakui secara terbuka bahwa MU menjalani musim yang sangat buruk di Premier League. Namun mantan pemain Chelsea itu percaya bahwa MU bisa menghapus lara pada hati para penggemar mereka dengan memenangkan Liga Eropa. Menurut Mason Mount, memenangkan Liga Eropa musim ini bukan hanya sekedar menambah koleksi trofi Setan Merah. Ia menyebut bahwa jatah bermain di Liga Champions bisa mereka dapatkan dengan memenangkan trofi ini.
sehingga mereka akan berjuang mati-matian untuk mengamankannya. Spekulasi masa depan Andre Onana memasuki babak baru. Sang kiper dikabarkan tidak masuk dalam daftar jual Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan United District, Ruben Amorim sangat menyukai gaya bermain Onana. Ia menilai sang kiper sangat krusial dalam skema yang ia bangun di MU, karena sang kiper mampu melakukan build up dari belakang. Ia juga menilai Onana juga punya kemampuan untuk melakukan penyelamatan yang bagus. Jadi ia masih ingin bekerja dengan sang kiper. Laporan itu mengklaim bahwa Amorim juga tidak menutup mata dengan inkonsistensi performa Onana. Namun ia menilai salah satu penyebab mengapa performa Onana cukup angin-anginan karena performa tim secara keseluruhan juga angin-anginan. Para pemain MU masih beradaptasi dengan taktik baru yang diterapkan Amorim. Itulah mengapa sang pelatih yakin jika di musim panas ini ia diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim, maka timnya bisa tampil dengan lebih baik lagi dan itu juga akan berpengaruh pada performa Onana. Kans Manchester United untuk memenangkan leg kedua babak semifinal Liga Eropa 2024-2025 semakin terbuka lebar. Pasalnya sang lawan Athletic Bilbao berpotensi tidak diperkuat dua pemain inti mereka di laga ini. Menurut laporan El Kiringuito, Athletic Bilbao menggelar sesi latihan pada hari Senin 5 Mei 2025 pagi waktu setempat. Di laga itu ada dua pemain inti Athletic Bilbao yang absen. Mereka adalah Nico Williams dan Oihan Sanchez. Kedua pemain ini menghilang sepanjang sesi latihan, sehingga ada kecurigaan keduanya berpotensi absen di leg kedua nanti. Jika Williams dan Sanchez absen di laga ini, maka Athletic Bilbao bakal rugi besar. Pasalnya Sanchez merupakan top skor mereka di musim ini, sementara Nico Williams merupakan salah satu mesin gol dan kreator serangan mereka. Jadi jika kedua pemain ini absen, bakal sulit untuk Athletic Bilbao mengejar defisit 3 gol di laga ini. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek mereka Matthijs de Ligt terindikasi tidak mengalami cedera yang serius. Fans MU cemas sang bek mengalami cedera yang serius. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa cedera de Ligt terindikasi tidak serius. Menurut laporan itu, de Ligt bisa berjalan sendiri ketika meninggalkan kandang Brentford. Meski memang ia agak pincang dalam berjalan, namun ia tidak menggunakan alat bantu jalan atau memakai pelindung di kakinya, sehingga indikasinya sang bek tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan itu, MU menunggu hasil pemeriksaan tim medis mereka atas cedera de Ligt yang digelar pada hari Senin 5 Mei 2025. Jika memang cedera de Ligt tidak serius, maka sang bek berpeluang bisa dimainkan Ruben Amorim saat MU menjamu Athletic Bilbao di tengah pekan nanti. Namun Amorim kemungkinan besar tidak langsung memainkannya sebagai starter di laga ini, karena terlalu beresiko bagi Matthijs de Ligt. Manchester United tengah mengalami musim yang penuh ketidakstabilan. Performa mereka sangat berbeda antara kompetisi domestik dan Eropa. Di Premier League, MU tampil buruk dan kerap kehilangan poin penting. Tim asuhan Amorim kini terpuruk di papan bawah klasemen. 6 laga terakhir di Liga tidak menghasilkan kemenangan. Bahkan mereka sempat dipermalukan tim seperti Newcastle dan Wolverhampton. Namun di Eropa, MU justru menunjukkan performa luar biasa. Mereka belum terkalahkan di Liga Eropa musim ini dan berpeluang besar menjadi juara. Mason Mount mencetak 1 gol saat MU takluk 4-3 dari Brentford. Pemain internasional Inggris tersebut senang betul karena bisa mencetak gol kembali setelah 400 hari. Mason Mount mengaku senang atas golnya ke gawang Brentford. Meski begitu, ia menekankan hasil tim lebih penting. Usai MU akhirnya kalah 3-4. Tentu ini bagus. Jelas, saya sudah menunggu waktu saya menambah menit bermain selama beberapa bulan terakhir. Jadi datang dan bisa menjadi starter hari ini adalah momen besar bagi saya, kata Mason Mount. Mencatatkan nama di papan skor merupakan hal penting, jadi saya senang dengan hal tersebut. Sudah lama sekali jadi momen yang membanggakan bagi saya. Namun, sebagai sebuah tim, kami ingin memenangkan pertandingan saat datang ke sini, dan kami dapat mengambil sedikit keuntungan di akhir laga. Mencoba untuk berjuang kembali untuk meraih kemenangan atau hasil imbang. Namun itu adalah soal detail-detail kecil di sana-sini, ungkap Mason Mount.